Halo teman-teman video tutorial, pada video kali ini saya mau sharing tips ringan bagaimana tips untuk membeli laptop secara online menggunakan aplikasi atau menggunakan marketplace Tokopedia. Nah, tips ini berdasarkan pengalaman saya secara pribadi ya, jadi apa yang sudah saya alami dan saya bagikan ke teman-teman, barangkali ada yang memerlukan, khususnya teman-teman yang mau belanja online tapi masih ragu-ragu atau masih bingung atau masih takut apakah aman atau tidak. Nah, kalau misalnya aman, gimana caranya supaya tidak tertipu, supaya tidak salah produk dan lain-lain. Nah, buat teman-teman yang mungkin juga punya pengalaman bagaimana membeli laptop online di marketplace, silahkan tuliskan pengalaman teman-teman pada kolom komentar supaya kita bisa saling berbagi informasi yang bermanfaat. Tips yang pertama, sebelum kita membeli laptop secara online, sebaiknya teman-teman sudah tahu kriteria laptop yang akan dibeli. Nah, kriterianya itu bisa macam-macam ya, bisa berdasarkan budget. Misalnya teman-teman mau beli laptop dengan harga tertentu atau maksimal budgetnya berapa. Atau bisa juga teman-teman mau beli laptop untuk keperluan anak sekolah. Itu juga bisa jadi salah satu kriteria. Kita sudah punya kriteria, kita enak, kita tinggal masukkan pada kolom pencarian di sini. Misalnya laptop 4 jutaan misalnya. Nah, nanti dari Tokopedia-nya akan langsung memunculkan laptop-laptop yang sesuai dengan kriteria yang kita cari, atau misalnya laptop gaming misalnya kalau bagi teman-teman yang suka main game. Nah, ini akan mempercepat waktu pencarian kita kalau kita sudah punya kriteria yang spesifik tentang laptop yang kita cari, atau misalnya laptop sekolah online misalnya. Nah, kita coba masukkan. Nah, barangkali juga kan ada kriteria-kriteria seperti itu. Nah, tips yang kedua, saya sarankan teman-teman untuk sebisa mungkin membeli produk itu di official store. Contohnya seperti ini, kita bisa aktifkan pencarian atau filtering jenis tokonya, kita checklist official store. Nah, ini kan ada official store-nya Asus, di Tokopedia itu juga ada Dell, kemudian ada official store-nya HP, kemudian ada official store-nya MSI, Lenovo ya. Tips yang ketiga, carilah toko yang memiliki kredibilitas yang baik atau memiliki rating yang baik. Cirinya apa? Kalau di toko itu memiliki rating yang baik, itu biasanya bintangnya ada banyak. Bintang ini adalah penilaian dari para pembeli-pembeli yang sudah pernah membeli di toko tersebut. Nah, ini juga kita bisa lakukan filtering juga di sini. Selain kita filter by official store yang tadi ya, yang ketiga kita bisa melakukan filtering lagi nih, pencariannya dipersempit. Kita pilih ratingnya yang bintang 4 ke atas seperti ini. Nah, nanti produk yang ditampilkan di sini adalah produk-produk yang secara ratingnya itu bintangnya 4 ke atas. Nah, ini kita bisa lihat langsung muncul banyak. Kenapa kita perlu mencari rating yang baik? Karena ini ulasan yang berasal dari pembeli. Jadi pembeli-pembeli yang sudah membeli produk-produk ini sebelumnya mereka memberikan ulasan, dan kalau ulasannya bagus, biasanya toko ini memiliki kredibilitas yang bagus dan dapat dipercaya toko-tokonya ini. Nah, tips yang berikutnya, ketika kita mau membeli produk, kita nggak boleh buru-buru. Pengen cepet-cepet langsung misalnya check out atau klik order gitu ya. Sebelum kita beli, ada baiknya teman-teman melakukan chatting dulu dengan tokonya. Jadi dari sini ada fitur untuk chat. Nah, teman-teman bisa tanyakan. Misalnya ada beberapa produk yang teman-teman temui dan itu sesuai dengan yang teman-teman cari, teman-teman bisa chatting dulu. Melalui fitur chat ini, teman-teman bisa bertanya banyak hal, misalnya tentang ketersediaan produk, kemudian hal-hal teknis, misalnya eh, terkait yang tertera di sini ya, apakah ini misalnya ini RAM-nya 4 GB, RAM 4 GB itu termasuk RAM-nya ini bisa ditambah lagi apa enggak misalnya, atau misalnya hal-hal lain yang teman-teman ingin tanyakan.
Intinya, manfaatkanlah fitur chat ini untuk bertanya sebanyak mungkin kepada calon penjual. Supaya pada saat teman-teman nanti order, teman-teman udah benar-benar yakin bahwa produk yang teman-teman mau beli ini sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Nah, fitur chat ini juga bisa kita gunakan untuk mengukur secepat apa respon penjual dalam menanggapi pertanyaan kita. Takutnya nanti misalnya setelah kita beli produknya, kemudian ada kendala, kalau di chat sebelumnya responnya lambat, ya nanti takutnya ada komplain juga, penanganannya lambat juga. Tips berikutnya, carilah produk yang memberikan bonus atau promo. Jadi kan ini tipenya bisa jadi ada sama nih. Terus kita bandingkan harganya nih. Ini kan contoh seperti ini ya. Ini laptop yang tipenya sama, tapi yang satu harganya lebih mahal, yang satu lebih murah misalnya. Atau ada laptop yang sama, tapi yang satu memberikan bonus, yang satu enggak misalnya. Nah, itu bisa kita manfaatkan teman-teman. Nah, intinya manfaatkanlah bonus atau potongan harga sebelum membeli produk. Jadi kan kita akan untung ya kalau misalnya kita mengeluarkan uang dalam jumlah yang sama, tapi kita dapat laptop plus printer misalnya. Dibanding atau misalnya kita dapat laptop dengan tipe yang sama, yang satunya nggak ada potongan harga, tapi yang satunya dapat cashback misalnya. Ya, manfaatkanlah promo-promo atau bonus-bonus yang ditawarkan oleh toko-toko tersebut. Itu tips yang kelima. Jadi setelah kita pilih tokonya udah kredibilitasnya bagus, produknya oke, ratingnya bagus, kita manfaatkan promonya. Tips berikutnya, carilah toko yang lokasinya terdekat dengan tempat tinggal teman-teman. Dalam artian begini teman-teman, kalau misalnya kita cari barang secara online itu kan salah satu alasan mungkin karena toko offline di sekitar tempat kita tinggal tuh nggak ada. Nah, kalau misalnya kita mencari online dan ketemu, ini kan hasil pencarian banyak ya. Nah, teman-teman bisa melakukan sortir atau filtering lagi berdasarkan lokasi terdekat dari tempat tinggal teman-teman. Katakanlah misalnya gini, orang yang tinggal di Depok, di Bogor, atau di Bekasi, mungkin bisa pilih lokasi yang ada di DKI Jakarta. Kalau misalnya di Depok atau di Bekasi atau di Bogor nggak ada gitu ya. Kenapa kita perlu lokasi yang lebih dekat? Ini pertama supaya biaya pengirimannya nanti lebih murah. Kedua, supaya waktu pengiriman juga lebih cepat. Dan yang ketiga, kalau misalkan katakanlah nanti laptopnya ada masalah, teman-teman mau retur produknya, teman-teman juga nggak mengeluarkan biaya yang terlalu mahal untuk pengirimannya. Nah, tahapan berikutnya, pilihlah kurir. Jadi pada saat kita di halaman produk ini kan, kita bisa cek kurir yang disediakan oleh tokonya. Kita bisa lihat pilihan kurirnya di sini. Nah, teman-teman tinggal tentukan kurirnya nanti kira-kira yang dipakai oleh toko itu ada nggak di yang punya coverage sampai di daerah tempat kita tinggal. Mungkin kalau di Pulau Jawa, kurirnya pilihannya akan lebih banyak dibandingkan dengan teman-teman yang tinggalnya di luar Jawa. Nah, jangan sampai salah, kita udah check out ternyata nanti pilih kurirnya nggak ada gitu yang sesuai dengan daerah kita. Nah, kalau teman-teman punya pengalaman dengan kurir yang udah langganan, ya saya sarankan pilihlah kurir yang memang teman-teman udah sering belanja dan terbukti cepat, aman, murah misalnya ya. Ya, itu penentuan kurir untuk barang yang akan kita beli. Tips yang berikutnya, pilihlah metode pembayaran yang paling aman atau paling nyaman buat teman-teman. Kadang-kala begini, karena laptop itu harganya mahal, kita kan belum tentu bisa bayar atau membeli secara cash. Mungkin ada option untuk pembayaran secara cicilan, baik menggunakan kartu kredit atau enggak. Nah, pastikan bahwa tempat toko atau produk yang dijual yang teman-teman mau beli itu ada menyediakan metode pembayaran yang sesuai dengan yang teman-teman ingin gunakan. Jadi contohnya misalnya ada toko nih sama-sama punya produknya, sama-sama punya laptopnya, yang satu bisa bayar dengan cicilan 0% dan yang satu
bisa dengan cicilan tapi nggak 0%, ya kita mendingan pilih yang 0%. Untuk tips nomor 9, pada saat barang yang kita beli kita terima, barangnya sampai, saran saya teman-teman langsung unboxing. Kalau perlu bikin dokumentasinya melalui video dari handphone. Supaya apa? Supaya kalau misalnya pada saat kalian unboxing ada paket yang kurang atau ada cacat produk, teman-teman ada bukti dokumentasinya untuk nanti bisa komplain ke toko tempat laptop kalian beli. Nah, kalau udah di unboxing, teman-teman tes dulu semuanya, pastikan normal ya. Nyalain laptopnya, cas pakai charger bawaannya, kemudian tes speaker, tes kamera dan lain-lain. Nah, kalau sudah oke, kalian kan punya waktu dulu tuh sebelum kalian konfirmasi pesanan selesai. Nah, kalau misalnya ada fungsi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, kalian bisa komplain dulu. Kalian bisa tanya tokonya sebelum konfirmasi selesai. Karena sebelum kalian konfirmasi, dana yang ada di Tokopedia itu nggak akan ditransfer ke tokonya. Tapi kalau misalnya semuanya udah oke semua, ya kalian sebaiknya langsung konfirmasi. Supaya dana yang dari Tokopedia juga langsung ditransfer ke toko penjualnya. Oke, tips ke-10, kalau misalnya semuanya udah oke nih, nggak ada masalah sesuai dengan yang teman-teman butuhkan gitu, barangnya udah diterima, fungsinya normal semua, jangan lupa untuk mendaftarkan garansinya. Garansi didaftarkan ke website resminya ya. Kalau misalnya teman-teman udah terima, laptopnya semua oke, garansi didaftarkan. Tujuannya kalau misalnya nanti laptop ada kendala dan masih dalam masa garansi, kalian bisa klaim garansinya ke service centernya langsung. Nah, demikian teman-teman, itu tadi 10 tips berbelanja laptop online di Marketplace Tokopedia. Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan sampai ketemu pada video-video tutorial yang lainnya.